Rina menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi marmer yang luas, sambil menyisir rambut hitam panjangnya yang selalu terlihat rapi. Usianya baru menginjak 42 tahun, tapi wajahnya masih segar seperti wanita 30-an, berkat rutinitas skincare mahal dan olahraga yoga setiap pagi. Hari ini, seperti biasa, ia mengenakan blazer hitam ketat yang dipadukan dengan rok pensil abu-abu, siap untuk rapat penting di kantor. "Kamu cantik sekali hari ini, sayang," kata Andi dari balik pintu. Suaranya lembut seperti biasa. Rina tersenyum tipis, tapi dalam hati ia merasa ada yang kurang. Sudah 15 tahun mereka menikah, dan kehidupan mereka tampak sempurna di mata orang luar. Rumah mereka di kawasan elit Jakarta Selatan adalah bukti nyata kesuksesan itu. Villa 2 lantai dengan taman hijau luas, kolam renang pribadi, dan garasi yang menampung 3 mobil mewah, Mercedes hitam milik Rina, Porsche merah Andi, dan SUV keluarga yang jarang dipakai. Interior rumah dirancang oleh desainer terkenal, dengan perabotan impor dari Italia dan lukisan abstrak yang harganya setara gaji tahunan seorang karyawan biasa. Setiap pagi, pembantu rumah tangga mereka, Mbok Siti, menyajikan sarapan sehat, smoothie buah segar, roti panggang dengan alpukat, dan kopi hitam impor dari Ethiopia. Rina dan Andi duduk di meja makan kayu jati, membahas rencana hari itu sambil membaca berita di tablet masing-masing. Rina adalah pendiri dan CEO dari perusahaan konsultan keuangan yang ia bangun dari nol. Dulu, saat masih mahasiswa di Universitas Negeri Terkemuka, ia hanyalah gadis desa yang datang ke Jakarta dengan mimpi besar. Dengan beasiswa dan kerja paruh waktu sebagai tutor, ia lulus cum laude dan langsung bekerja di bank swasta. Tapi ambisinya tak berhenti di situ. Pada usia 25, ia mendirikan firma kecil dengan modal pinjaman dari orang tua. Kini, perusahaan itu telah berkembang menjadi empire dengan klien korporat besar, cabang di Singapura dan Malaysia, dan omset miliaran rupiah setiap tahun. Rina adalah otak di balik semuanya. Strategi bisnis, negosiasi kontrak, dan inovasi layanan. Ia sering bepergian ke luar negeri untuk konferensi, bertemu investor, dan memperluas jaringan. Andi, suaminya, adalah pria tampan berusia 45 tahun dengan senyum menawan yang selalu membuat Rina jatuh hati dulu. Mereka bertemu di sebuah seminar bisnis 17 tahun lalu, saat Andi masih bekerja sebagai akuntan di perusahaan multinasional. Andi lah yang mengelola keuangan rumah tangga dan bisnis Rina. "Kamu fokus pada visi besar, biar aku urus detailnya," katanya selalu. Andi memang pintar dalam hal angka. Ia mengatur investasi, pajak, dan alokasi dana dengan efisien. Berkat dia, aset mereka bertumbuh pesat. Saham di bursa, properti di Bali, dan deposito di bank Swiss. Mereka tak punya anak. Pilihan bersama karena karir mereka terlalu sibuk. "Kita cukup berdua, sayang. Anak bisa datang nanti," kata Andi dulu, dan Rina setuju. Meski kadang ia merasa hampa saat melihat teman-temannya memposting foto keluarga di media sosial. Kehidupan mereka seperti dongeng modern. Setiap akhir pekan, mereka makan malam di restoran bintang Michelin, atau berlibur ke resor mewah di Lombok. Andi selalu romantis. Bunga mawar merah setiap ulang tahun, perhiasan berlian untuk anniversary, dan pijat spa bersama di rumah. Teman-teman Rina iri dengan pernikahan mereka. "Kalian pasangan goals banget," kata sahabatnya, Mia, saat pesta ulang tahun Rina kemarin. Rina tertawa, tapi dalam hati ia tahu ada celah kecil yang mengganggu. Andi sering bepergian untuk bisnis. Bulan lalu, ia ke Surabaya selama seminggu, katanya untuk audit klien. Sebelumnya, ke Medan untuk negosiasi kontrak. Rina tak pernah curiga karena Andi selalu pulang dengan cerita detail dan bukti foto meeting. Tapi akhir-akhir ini, panggilan teleponnya di malam hari semakin sering, dan ia selalu keluar kamar untuk menerimanya. "Hanya klien yang rewel," katanya sambil tersenyum. Pagi itu, setelah sarapan, Rina berangkat ke kantor dengan sopir pribadi. Di perjalanan, ia membuka email dan melihat laporan keuangan bulanan dari Andi. Semuanya tampak normal. Pendapatan naik 15%, pengeluaran terkendali. Tapi ada satu item yang membuat alisnya berkerut. Transfer rutin ke rekening atas nama
El Putri, sebesar 50 juta rupiah setiap bulan, dicatat sebagai investasi properti. Rina ingat pernah bertanya tahun lalu, dan Andi bilang itu untuk apartemen sewa di kawasan bisnis. Bagus untuk diversifikasi aset, katanya. Rina percaya, karena Andi memang ahli keuangan. Tapi hari ini, entah kenapa, ia merasa perlu memeriksa lebih lanjut. Di kantor, ia duduk di ruang kerjanya yang luas dengan pemandangan skyline Jakarta. Sekretarisnya, Nita, membawakan kopi. Ada rapat dengan tim marketing jam 10, Bu, kata Nita. Rina mengangguk, tapi pikirannya melayang. Siang itu, setelah rapat sukses, Rina makan siang sendirian di kafe kantor. Ia scrolling Instagram, melihat postingan liburan teman-temannya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi dari bank masuk. Konfirmasi transaksi kartu kredit Andi untuk tiket pesawat ke Singapura. Lagi bisnis apa? Gumam Rina. Andi bilang minggu ini ia di Jakarta saja. Ia menelepon Andi, tapi suaranya santai. Oh, itu untuk klien. Mereka minta aku ke sana besok pagi. Maaf lupa bilang, sayang. Rina menerima, tapi benih kecurigaan mulai tumbuh. Malam harinya, saat makan malam di rumah, Andi bercerita tentang rencana ekspansi bisnis ke Asia Tenggara. Rina mendengarkan sambil tersenyum, tapi matanya memperhatikan gerak-gerik Andi yang tampak sedikit gelisah. Setelah makan, Andi ke ruang kerja, katanya menyelesaikan laporan. Rina naik ke kamar, mandi air hangat, dan berbaring di kasur king size. Pikirannya tak tenang. Mungkin aku terlalu paranoid, bisiknya pada diri sendiri. Beberapa hari kemudian, kecurigaan itu semakin kuat. Saat memeriksa lemari Andi untuk mencari kemeja cadangan, Rina menemukan kwitansi belanja perhiasan mahal dari toko di mall mewah. Bukan untuknya, karena ia tak suka model itu. Mungkin hadiah untuk ibunya, pikir Rina. Tapi ibu Andi tinggal di desa dan tak suka barang mewah. Ia menyimpan kwitansi itu diam-diam. Malam itu, Andi pulang larut. Bau parfum wanita samar-samar. Meeting panjang, katanya sambil mencium pipi Rina. Ia tidur cepat, tapi Rina terjaga, memandang langit-langit kamar. Kehidupan sempurna mereka mulai terasa seperti topeng. Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Besok, ia akan hubungi teman lamanya yang punya agensi detektif swasta. Aku harus yakin, gumamnya. Tak disangka, keputusan itu akan membuka kotak Pandora yang selama ini tersembunyi. Di akhir pekan, mereka pergi ke pesta pernikahan saudara Andi. Semua orang memuji mereka sebagai pasangan ideal. Rina tersenyum lebar, tapi hatinya gelisah. Saat dansa, Andi memeluknya erat. Aku cinta kamu selamanya, bisiknya. Rina balas pelukan, tapi pikirannya melayang ke kwitansi dan transfer misterius. Malam itu, saat pulang, hujan deras mengguyur Jakarta. Di mobil, Rina bertanya santai. Andi, investasi properti yang ke El Putri itu, sudah untung belum? Andi terdiam sebentar, lalu tertawa. Masih proses. Sayang, jangan khawatir. Rina mengangguk, tapi ia tahu ada yang salah. Kehidupan sempurna ini, ternyata penuh retak halus yang siap pecah. Rina duduk di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi jendela kaca yang memamerkan pemandangan gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah-celah blinds, membentuk garis-garis terang di meja kayu mahoni. Di depannya, laptop menampilkan laporan keuangan bulanan yang dikirim Andi tadi malam. Angka-angka itu seharusnya memberi rasa aman, pendapatan naik, pengeluaran terkendali, investasi saham menghasilkan dividen. Tapi mata Rina terpaku pada satu baris. Transfer ke El Putri investasi properti 50 juta rupiah. Baris itu muncul setiap bulan selama setahun terakhir. Selalu dengan jumlah yang sama, selalu dengan keterangan yang sama. Properti apa yang butuh transfer bulanan? Gumam Rina. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya, memeriksa riwayat transaksi. Benar saja. Transfer itu rutin, selalu dilakukan pada tanggal 5 setiap bulan.
Tidak ada dokumen pendukung yang jelas, hanya catatan singkat dari Andi untuk sewa unit apartemen di Sudirman. Rina mengerutkan kening. Ia mengelola bisnis properti mereka, dan tak ada satupun unit di Sudirman yang disewakan dengan cara seperti ini. Kecurigaannya semakin kuat saat ia teringat kwitansi perhiasan yang ditemukan di lemari Andi minggu lalu. Bukan hanya perhiasan itu, kalung berlian dengan liontin berbentuk hati, sesuatu yang tak pernah ia kenakan, tapi juga tagihan kartu kredit untuk tiket pesawat ke Singapura yang Andi bilang untuk klien. Rina bukan tipe wanita yang mudah curiga, tapi tumpukan kejanggalan ini mulai terasa seperti teka-teki yang menuntut jawaban. Pagi itu, setelah rapat dengan tim marketing, Rina memutuskan untuk bertindak. Ia mengunci pintu kantornya dan menghubungi Dani, teman kuliahnya yang kini menjalankan agensi detektif swasta. "Dan, aku butuh bantuan," katanya tanpa basa-basi setelah Dani mengangkat telepon. "Ini soal Andi. Ada beberapa hal yang gak beres, dan aku perlu tahu apa yang dia sembunyikan." Dani, dengan suara tenang tapi tegas, menjawab, "Kirim semua detail yang kamu punya. Aku akan kerahkan tim untuk memeriksa. Tapi, Rin, kamu yakin mau tahu? Kadang kebenaran itu nggak enak." Rina menarik napas dalam. "Aku harus tahu," jawabnya. Setelah panggilan, ia mengirim email ke Dani berisi nomor rekening tujuan transfer, kwitansi perhiasan yang ia foto, dan daftar perjalanan Andi yang mencurigakan. Sore itu, saat makan siang di kafe favoritnya di kawasan SCBD, Rina tak bisa fokus pada salad quinoa di depannya. Pikirannya melayang ke 15 tahun pernikahan mereka. Andi selalu tampak sebagai suami ideal, perhatian, mendukung karirnya, dan tak pernah pelit pujian. Tapi akhir-akhir ini, ia sering pulang larut dengan alasan meeting, atau menghilang seharian dengan ponsel yang tak bisa dihubungi. Rina pernah mencoba masuk ke ponsel Andi saat ia tidur, tapi terkunci dengan sidik jari. "Mungkin aku terlalu paranoid," pikirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi hatinya berkata lain. Ia teringat percakapan dengan sahabatnya, Mia, sebulan lalu. "Rin, kamu yakin Andi nggak main-main di belakang? Dia sering banget keluar kota," kata Mia setengah bercanda. Rina menepisnya waktu itu. Tapi sekarang ucapan itu terngiang-ngiang. Malam harinya, Andi pulang lebih awal dari biasanya, membawa sekotak coklat Godiva, favorit Rina. "Buat kamu, sayang," katanya sambil tersenyum, mencium pipi Rina. Mereka makan malam bersama di ruang makan, ditemani lilin aromaterapi dan musik klasik lembut dari speaker. Andi bercerita tentang klien baru dari Surabaya yang berpotensi menambah pendapatan. Rina mendengarkan dengan senyum tipis, tapi matanya memperhatikan setiap gerak Andi. Ada ketegangan kecil di sudut matanya. Cara ia menggenggam garpu sedikit lebih erat dari biasa. "Kamu baik-baik saja, Andy?" tanya Rina. Suaranya dibuat santai. Andi menatapnya, lalu tertawa. "Tentu saja, sayang. Cuma capek sedikit. Besok aku harus ke Bandung. Ada meeting dengan investor." Rina mengangguk, tapi hatinya mencatat, Bandung, lagi. Esok harinya, saat Andi sudah berangkat, Rina memeriksa laporan bank lagi. Ia menemukan transaksi baru, pembayaran untuk restoran mewah di Singapura, 2 minggu lalu, saat Andi bilang ia di Jakarta. Rina merasa dadanya sesak. Ia membuka laptop Andi, yang kebetulan tertinggal di ruang kerja. Dengan sedikit keberuntungan, ia berhasil masuk menggunakan kata sandi lama yang pernah Andi sebutkan. Di folder, dokumen pribadi, ia menemukan file bertajuk, biaya pendidikan. Isinya adalah tagihan kuliah dari universitas ternama di Singapura, atas nama seseorang bernama Dio Pratama. Rina mengerutkan kening. "Siapa ini?" gumamnya. Nama itu asing, tapi alamat korespondensinya adalah apartemen mewah di kawasan Orchard Road, Singapura. Ia mengambil foto layar dan mengirimkannya ke Dani. 2 hari kemudian, Dani mengirim pesan singkat. "Ada temuan awal. Kita perlu ketemu." Rina memilih kafe kecil di Kemang, jauh dari keramaian, untuk bertemu Dani. Di sana, Dani menyerahkan map coklat berisi laporan sementara.
Ini baru permulaan, Rin. Tapi sepertinya Andi menyembunyikan sesuatu yang besar. Rekening atas nama El Putri itu terkait dengan seorang wanita bernama Lina Putri, tinggal di apartemen mewah di Jakarta Pusat. Kami juga menemukan bahwa dia sering bepergian dengan Andi, termasuk ke Singapura. Rina merasa dunia berputar. Lina Putri? Siapa dia? Tanyanya, suaranya bergetar. Dani menghela napas. Kami masih selidiki. Tapi ada kemungkinan dia bukan sekadar teman bisnis. Dan soal Dio Pratama, sepertinya dia anak yang disponsori Andi untuk kuliah di luar negeri. Kami sedang cek apakah ada hubungan keluarga. Rina pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Di rumah, ia membuka lemari Andi lagi, mencari petunjuk. Di saku jas tua, ia menemukan tiket bioskop untuk 2 orang. Tanggalnya bertepatan dengan malam saat Andi bilang ia lembur. Ada juga foto kecil di dompet cadangannya. Seorang wanita muda, cantik, dengan rambut coklat panjang, tersenyum di samping Andi. Di belakang foto, tertulis, "Aku dan El, Bali 2023. Rina menutup mata, mencoba menahan air mata. Ia tak ingin menangis. Belum saat ini. Ia harus kuat, harus tahu kebenaran penuh sebelum bertindak. Malam itu, Andi pulang dari Bandung, membawa oleh-oleh kue kesukaan Rina. "Kamu pasti suka ini," katanya ceria. Rina tersenyum, tapi hatinya dingin. Ia memutuskan untuk tak menghadapi Andi dulu. Biar Dani selesaikan investigasinya, pikirnya. Tapi setiap kali Andi menyentuh tangannya, Rina merasa jijik. Kehidupan sempurna yang ia bangun selama ini mulai retak. Dan benih kecurigaan itu kini berakar dalam. Ia tahu, apapun yang ditemukan Dani nanti, akan mengubah hidupnya selamanya. Rina tidur malam itu dengan ponsel di sampingnya, menunggu kabar dari Dani, siap menghadapi badai yang akan datang. Rina duduk di sofa kulit di ruang tamu, menatap ponselnya dengan tangan gemetar. Pesan dari Dani baru saja masuk. "Rin, laporan lengkap sudah selesai. Kita harus ketemu secepatnya. Ini besar." Jantungnya berdegup kencang, seperti drum yang dipukul tanpa henti. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya kacau. Foto wanita di dompet Andi, tiket bioskop, tagihan kuliah misterius. Semua petunjuk itu kini terasa seperti potongan puzzle yang akan segera membentuk gambaran mengerikan. Rina membalas pesan Dani. "Besok pagi, kafe yang sama, jam 8. Ia meletakkan ponsel, menatap langit-langit rumah megah yang dulu terasa seperti istana, tapi kini seperti kandang yang menyimpan rahasia. Malam itu, Andi pulang larut, seperti biasa. Ia masuk dengan senyum lelah, membawa aroma parfum pria yang bercampur dengan sesuatu yang asing, parfum wanita. "Lagi. Meeting panjang, sayang," katanya sambil mencium kening Rina. Ia tak tahu bahwa Rina memerhatikan setiap geraknya, mencari celah di topeng yang selama ini ia pakai. "Kamu makan belum?" tanya Rina. Suaranya dibuat lembut untuk menyembunyikan badai di hatinya. "Sudah, di kantor," jawab Andi cepat, lalu menuju kamar mandi. Rina memperhatikan tas kerjanya yang diletakkan sembarangan di sofa. Ia ingin memeriksanya, tapi menahan diri. "Sabar, Rin. Besok Dani akan kasih jawaban," bisiknya dalam hati. Pagi itu, Rina tiba di kafe kecil di Kemang lebih awal. Ia memilih meja di sudut, jauh dari keramaian, memesan cappuccino yang tak disentuhnya. Dani masuk tepat jam 8, membawa map tebal berwarna hitam. Wajahnya serius, tak seperti biasanya yang selalu melempar candaan. "Rin, duduk dulu. Ini nggak akan mudah," katanya sambil menyerahkan map itu. Rina membukanya dengan tangan dingin. Di dalamnya, ada foto-foto, dokumen, dan laporan yang ditulis rapi. Foto pertama menunjukkan Andi berjalan bersama seorang wanita di mal mewah di Jakarta Pusat. Wanita itu, yang Rina kira adalah Lina Putri, berpakaian glamor, gaun desainer, tas Hermes, dan sepatu hak tinggi yang berkilau. Di foto lain, mereka tampak mesra. Andi memegang pinggangnya saat masuk ke restoran. "Ini Lina Putri," kata Dani,
menunjuk foto itu. Usia 35 tahun, tinggal di apartemen penthouse di kawasan Tamrin. Apartemen itu atas nama Andi, dibayar dari rekening yang kamu temukan. Dia bukan karyawan, tidak punya pekerjaan tetap, tapi gaya hidupnya seperti sosialita kelas atas. Rina menelan ludah, merasa mulutnya kering. Ia membaca laporan berikutnya. Lina menerima transfer bulanan 50 juta rupiah, ditambah tagihan kartu kredit untuk belanja mewah, liburan ke Bali, Maldives, dan Paris, serta perawatan spa dan klinik kecantikan. Semuanya dibayar dari rekening bisnis yang dikelola Andi, uang yang seharusnya milik Rina. Tapi yang membuat dadanya seperti ditusuk adalah bagian tentang Dio Pratama. Dani menunjuk foto seorang remaja laki-laki, sekitar 18 tahun, tersenyum di depan gedung universitas ternama di Singapura. Ini Dio, kata Dani. Dia kuliah di salah satu universitas terbaik, jurusan teknik. Biaya kuliah, apartemen di Orchard Road, dan tunjangan hidupnya, semuanya dari rekening yang sama. Rin, berdasarkan dokumen yang kami temukan, Dio adalah anak Andi dari Lina. Mereka menikah siri 10 tahun lalu. Rina merasa dunia berhenti. Ia menutup mata, mencoba menahan air mata, tapi satu tetes lolos, mengalir di pipinya. Anak? Bisiknya. Suaranya serak. Dani mengangguk pelan. Kami punya akta kelahiran Dio. Nama ayahnya Andi Pratama. Nama ibunya Lina Putri. Rina membuka mata, menatap foto keluarga kecil itu. Andi, Lina, dan Dio tersenyum di pantai Bali, diambil 2 tahun lalu. Foto itu seperti pisau yang menusuk hatinya berulang-ulang. Selama 15 tahun pernikahan, Rina setia, bekerja keras membangun bisnis, mempercayakan keuangan pada Andi. Ia rela tak punya anak karena Andi bilang mereka cukup berdua. Tapi di belakangnya, Andi punya keluarga lain, membiayai mereka dengan uang hasil keringat Rina, memberi mereka kehidupan mewah yang bahkan Rina sendiri tak selalu nikmati. Berapa lama kamu tahu ini, Dan? Tanya Rina, suaranya dingin. Baru seminggu. Rin, kami buru-buru kumpulkan bukti supaya solid. Masih ada yang kami selidiki, seperti aliran dana lain yang mungkin terkait. Rina menutup map itu. Tangannya gemetar tapi matanya penuh tekad. Cari tahu semuanya. Dani, aku ingin tahu setiap detail, setiap rupiah yang dia curi dari aku untuk mereka. Dani mengangguk. Kami akan lanjutkan. Tapi, Rin, apa rencanamu setelah ini? Rina menatap keluar jendela, melihat mobil-mobil melintas di jalan Kemang yang ramai. Aku belum tahu, tapi mereka akan menyesal. Suaranya tajam, penuh kemarahan yang terkendali. Ia pulang ke rumah dengan map itu di tangan, menyimpannya di laci meja kerjanya yang terkunci. Sore itu, Andi menelepon, bilang ia harus ke Surabaya malam ini untuk urusan klien. Rina pura-pura biasa saja, bahkan mengirim pesan manis. Hati-hati di jalan, sayang. Tapi begitu telepon ditutup, ia membuka laptop dan mulai memeriksa email Andi yang masih bisa diakses dengan kata sandi lama. Ada email dari Lina, dikirim sebulan lalu, berisi permintaan uang tambahan untuk libur musim panas Dio. Rina juga menemukan email dari universitas di Singapura, mengonfirmasi pembayaran semester Dio yang mencapai ratusan juta rupiah. Setiap email seperti tambahan garam pada luka, tapi Rina tak menangis lagi. Kemarahannya kini lebih besar dari rasa sakit. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang makan, menatap meja kosong yang biasanya penuh tawa dan cerita bersama Andi. Ia membayangkan Lina dan Dio, hidup bergelimang harta di apartemen mewah, tertawa di restoran bintang 5, sementara ia bekerja hingga larut malam untuk membiayai semua itu tanpa tahu. Rina menggenggam gelas anggur. Jari-jarinya memutih karena terlalu kuat mencengkeram. Kalian ambil hidupku, tapi aku akan ambil semuanya kembali, gumamnya. Ia membuka ponsel, mencari nomor pengacara keluarga yang pernah menangani kontrak bisnisnya. Besok aku akan mulai, pikirnya. Tapi untuk malam ini, ia membiarkan kemarahan itu membakar, menyiapkan dirinya untuk perang yang akan datang. Rina tidur dengan gelisah,
bermimpi tentang Andi yang tertawa bersama Lina dan Dio, sementara ia berdiri di luar, memandang dari balik kaca. Pagi harinya, ia bangun dengan tekad baru. Ia akan menghadapi Andi, tapi bukan sekarang. Ia ingin semua bukti lengkap, ingin melihat Andi, Lina, dan Dio jatuh dari singgasana mewah yang mereka curi darinya. Kalian akan tahu siapa Rina sebenarnya, bisiknya pada cermin, matanya penuh api. Penemuan ini menghancurkan hatinya, tapi juga membangunkan sisi dirinya yang tak pernah ia tunjukkan, wanita yang tak kenal ampun. Rina berdiri di dapur rumahnya yang megah, memotong apel untuk sarapan sambil menatap pisau di tangannya. Cahaya matahari pagi memantul dari bilas stainless steel, menciptakan kilau yang seolah mencerminkan kemarahan yang membara di hatinya. Map hitam dari Dani masih tergeletak di meja kerja, penuh dengan bukti pengkhianatan Andi, foto-foto mesra dengan Lina, dokumen transfer uang, dan akta kelahiran Dio yang mencantumkan Andi sebagai ayah. Setiap halaman yang ia baca malam tadi seperti pukulan keras ke dadanya. Tapi Rina tak lagi menangis. Air matanya telah kering, digantikan oleh tekad yang dingin dan tajam seperti pisau di tangannya. Andi masuk ke dapur, mengenakan kemeja putih rapi dan dasi biru favoritnya. "Pagi, sayang," sapanya ceria, mencium pipi Rina seperti biasa. Rina tersenyum tipis, menyembunyikan badai di dalam dirinya. "Pagi, Andy. Mau apel?" tanyanya. Suaranya lembut tapi matanya tak berkedip menatap suaminya. Andi mengangguk, mengambil sepotong apel dari piring. "Kamu ke kantor pagi ini?" tanyanya sambil menuang kopi. "Iya, ada rapat penting," jawab Rina, lalu menambahkan dengan nada santai. "Kamu kemana hari ini?" "Lagi-lagi ke Surabaya." Andi tersenyum, tapi Rina menangkap sedikit ketegangan di sudut matanya. "Jakarta saja, sayang. Meeting dengan klien di Senayan," katanya cepat, lalu buru-buru mengalihkan pembicaraan ke cuaca. Rina tahu Andi berbohong. Laporan dari Dani menunjukkan bahwa Andi akan terbang ke Singapura sore ini, kemungkinan untuk menemui Dio, anaknya dari Lina. Tiket pesawat sudah dibeli, lagi-lagi dengan kartu kredit yang terhubung ke rekening bisnis Rina. Tapi Rina tak ingin buru-buru menghadapi Andi. Ia ingin konfrontasi itu sempurna, saat semua bukti di tangannya tak terbantahkan, dan saat ia sudah siap menghancurkan dunia yang Andi bangun dengan Lina dan Dio. Untuk itu, ia harus berakting sebagai istri yang tak tahu apa-apa, setidaknya untuk sementara. Siang itu, setelah Andi berangkat dengan alasan meeting, Rina mengunci diri di ruang kerjanya. Ia membuka map dari Dani lagi, kali ini fokus pada detail keuangan. Selain transfer bulanan 50 juta rupiah ke Lina, ada pengeluaran lain, biaya kuliah Dio sebesar 300 juta rupiah per semester, sewa apartemen mewah di Singapura 100 juta rupiah per bulan, dan tagihan kartu kredit Lina yang mencapai 200 juta rupiah dalam 3 bulan terakhir untuk belanja di butik desainer dan liburan. Totalnya, Andi telah mengalirkan miliaran rupiah dari bisnis Rina untuk membiayai keluarga rahasianya. "Uangku," gumam Rina, jari-jarinya mengepal. "Aku yang bangun perusahaan ini dari nol, dan dia pakai untuk pelakor itu." Rina menghubungi pengacara keluarganya, Budi Santoso, seorang pria parubaya yang dikenal kejam dalam kasus perceraian. "Budi, aku perlu ketemu secepatnya. Ini soal aset dan kemungkinan perceraian," katanya di telepon. Budi, yang sudah mengenal Rina bertahun-tahun, mendengar nada dingin di suaranya. "Besok pagi, Rin, bawa semua dokumen yang kamu punya," jawabnya. Setelah itu, Rina menghubungi akuntan perusahaan, Sarah, dan memintanya untuk audit ulang semua transaksi yang ditangani Andi dalam 5 tahun terakhir. "Jangan bilang siapapun, termasuk Andi," pesan Rina tegas. Malam itu, Andi pulang lebih awal, membawa bunga mawar merah dan sekotak coklat Godiva, trik klasiknya untuk menyenangkan Rina. "Buat istriku tersayang," katanya sambil tersenyum manis. Rina menerima bunga itu, tapi hatinya membeku. Ia tahu ini hanya topeng, cara Andi menutupi rasa bersalahnya. Mereka makan malam bersama, tapi suasananya tegang. Andi bercerita tentang klien fiktif di Senayan, sementara Rina hanya mengangguk,
sesekali menatapnya dengan mata yang penuh pertanyaan tak terucap. "Kamu kenapa, sayang? Kok pendiam?" tanya Andi, menyentuh tangan Rina. Rina menarik tangannya perlahan. "Cuma capek," jawabnya, lalu bangkit untuk membersihkan piring, mengakhiri percakapan. Setelah makan malam, Andi pergi ke ruang kerjanya, katanya untuk menyelesaikan laporan. Rina memanfaatkan kesempatan itu untuk memeriksa ponsel cadangan Andi yang tersembunyi di laci meja. Dengan sedikit keberuntungan, ia berhasil membuka kunci dengan sidik jari Andi saat ia tertidur malam sebelumnya. Di dalamnya, ia menemukan pesan dari Lina. "Sayang, kapan ke Singapura? Dio kangen." Ada juga pesan lain. "Aku butuh dana tambahan untuk tas baru, yang kemarin sudah ketinggalan mode." Rina merasa mual. Tapi ia menyalin semua pesan itu ke ponselnya sebagai bukti tambahan. Ia juga menemukan foto-foto Lina dan Dio di apartemen mewah, lengkap dengan sofa kulit, lampu kristal, dan pemandangan kota Singapura dari balkon. "Mereka hidup seperti raja-raja dengan uangku," pikir Rina, kemarahannya kian membara. Keesokan harinya, Rina bertemu Budi di kantornya. Ia menyerahkan map dari Dani dan menjelaskan situasinya dengan nada datar, seolah menceritakan laporan bisnis. Budi mengangguk, mencatat setiap detail. "Ini kasus penggelapan, Rin. Andi menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kita bisa tarik semua aksesnya secara legal dan pastikan dia tak dapat apa-apa dari perceraian," katanya. Rina mengangguk. "Aku ingin mereka kehilangan segalanya. Budi, apartemen, kuliah, mobil, semua yang mereka nikmati dari uangku." Budi tersenyum tipis. "Kita akan buat itu terjadi. Tapi kamu harus sabar. Kita perlu gerak diam-diam agar Andi tidak curiga." Sore itu, Rina kembali ke rumah dengan rencana yang mulai terbentuk. Ia akan berpura-pura tak tahu apa-apa, membiarkan Andi dan keluarga rahasianya merasa aman dalam dunia mewah mereka. Tapi di balik senyumnya, ia sudah menyiapkan jebakan. Ia menghubungi Dani lagi, meminta update harian tentang gerakan Andi dan Lina. "Aku mau tahu setiap langkah mereka," katanya. Dani setuju, menjanjikan laporan lebih rinci dalam beberapa hari. Malam itu, saat Andi pulang dari perjalanan bisnis ke Singapura, Rina menyambutnya dengan makan malam spesial. Ia memasak sendiri, sesuatu yang jarang ia lakukan, dan membuka sebotol anggur mahal. "Kita jarang quality time begini," kata Rina, tersenyum manis. Andi tampak terkejut tapi senang. "Kamu bikin aku jatuh cinta lagi, sayang," katanya, menggenggam tangan Rina. Tapi di dalam hati Rina, konfrontasi itu sudah dimulai, bukan dengan kata-kata, tapi dengan rencana dingin yang akan menghancurkan dunia Andi, Lina, dan Dio. Ia menatap Andi, matanya menyembunyikan badai yang siap meletus. "Nikmati ini selagi bisa," pikirnya. "Karena sebentar lagi, kalian akan jatuh." Rina duduk di ruang kerjanya yang senyap, ditemani hanya oleh suara gemerisik kertas dan klik mouse. Di depannya, layar laptop menampilkan laporan keuangan perusahaan yang baru saja dikirim Sarah, akuntan kepercayaannya. Map hitam dari Dani tergeletak di samping, penuh dengan bukti pengkhianatan Andi, transfer miliaran rupiah untuk Lina dan Dio, foto-foto kehidupan mewah mereka, dan dokumen yang mengungkap pernikahan siri Andi dengan Lina. Rina menutup mata sejenak, mengatur napas. Kemarahan yang membakar dadanya kini telah mengeras menjadi tekad yang dingin dan terarah. "Mereka pikir bisa mencuri hidupku tanpa konsekuensi," gumamnya. "Mereka salah." Pagi itu, setelah Andi berangkat dengan alasan meeting klien di Jakarta, Rina mulai menjalankan rencananya. Ia tahu waktu adalah kunci. Andi tak boleh curiga sampai semua langkahnya sempurna. Langkah pertama adalah mengamankan aset. Ia menghubungi Budi Santoso, pengacaranya, untuk rapat darurat di kantornya di kawasan Sudirman. "Budi, aku ingin semua aset perusahaan dan pribadi di bawah namaku dilindungi. Andi tidak boleh punya akses lagi," katanya tegas di telepon. Budi, dengan pengalaman puluhan tahun menangani kasus serupa, menjawab,
Kita bisa mulai dengan membekukan rekening bersama dan memindahkan kepemilikan saham perusahaan ke namamu. Tapi kita harus gerak cepat dan diam-diam. Andi punya hak akses ke banyak hal. Rina mengangguk. Meski Budi tak bisa melihatnya. Lakukan sekarang, katanya. Di kantor Budi, Rina menyerahkan semua dokumen yang diminta. Akta perusahaan, laporan keuangan, dan bukti transfer ke Lina. Budi memeriksanya dengan cermat. Alisnya berkerut. Ini bukan cuma penggelapan, Rin. Ini penyalahgunaan wewenang tingkat tinggi. Andi menggunakan posisinya sebagai pengelola keuangan untuk mengalihkan dana perusahaan. Kita bisa menuntutnya secara pidana kalau kamu mau. Rina menggeleng. Belum, Budi. Aku ingin dia dan keluarga rahasianya merasakan kehancuran dulu. Hukum bisa datang belakangan. Budi tersenyum tipis, mengenali kilau balas dendam di mata Rina. Baiklah, kita mulai dengan memindahkan semua aset likuid ke rekening baru yang hanya kamu kontrol. Saya juga akan ajukan perubahan akta perusahaan untuk mencabut kuasa Andi. Sore itu, Rina bertemu Sarah di sebuah kafe kecil di Menteng, jauh dari mata-mata kantor. Sarah membawa laptop dan map berisi laporan audit awal. Rin, ini lebih buruk dari yang kita kira, kata Sarah. Suaranya pelan tapi serius. Andi tidak hanya mengalihkan dana ke Lina. Ada transaksi tersembunyi ke beberapa rekening luar negeri. Kemungkinan untuk investasi pribadi atau cadangan. Totalnya mencapai 15 miliar rupiah dalam 3 tahun terakhir. Rina merasa dadanya sesak. Tapi ia menahan emosi. Bisa dilacak? Tanyanya. Sarah mengangguk. Sudah mulai. Tapi butuh waktu. Saya sarankan kita bekukan semua rekening yang terkait dengan Andi sekarang juga. Rina setuju. Lakukan. Dan pastikan dia tidak tahu. Malam itu, Rina pulang ke rumah dengan hati yang sedikit lega, tapi juga berat. Ia tahu langkah-langkah ini baru permulaan. Di ruang makan, ia menyiapkan makan malam sederhana, sesuatu yang jarang ia lakukan, untuk menjaga topengnya sebagai istri yang tak curiga. Andi pulang larut, seperti biasa, dengan senyum lelah dan cerita tentang klien yang rewel. Kamu baik-baik saja, sayang? Tanyanya, menyentuh tangan Rina. Rina tersenyum, menahan dorongan untuk menarik tangannya. Baik, Andy. Cuma capek, jawabnya, meniru nada yang selalu Andi gunakan untuk menutupi kebohongannya. Setelah makan, Andi ke ruang kerjanya. Dan Rina memanfaatkan waktu itu untuk memeriksa emailnya melalui laptop cadangan yang masih bisa diakses. Di inbox Andi, ia menemukan email baru dari Lina. Sayang, Dio butuh dana tambahan untuk perjalanan kampus ke Eropa. Bisa kirim 50 juta rupiah minggu ini. Rina menggertakkan gigi. Dio, anak tiri yang tak pernah ia kenal, hidup seperti anak sultan di Singapura. Sementara Rina bekerja hingga larut malam untuk membiayai semua itu. Ia menyalin email itu, menambahkannya ke tumpukan bukti. Ada juga email dari Universitas Dio, mengonfirmasi pembayaran semester depan yang sudah masuk, lagi-lagi dari rekening perusahaan Rina. Cukup, gumam Rina. Ia menghubungi ban malam itu juga, menggunakan otoritasnya sebagai pemilik perusahaan untuk membekukan semua kartu kredit yang terkait dengan Andi dan menutup aksesnya ke rekening operasional. Keesokan harinya, Rina bertemu Dani lagi di kafe yang sama di Kemang. Dani membawa laporan baru, foto Lina berbelanja di butik Chanel di Jakarta, dan catatan perjalanan Andi ke Singapura 2 hari lalu, di mana ia menginap di Hotel Bintang 5 bersama Lina dan Dio. Mereka hidup seperti tidak ada hari esok, kata Dani, menggelengkan kepala. Tapi ada sesuatu yang menarik. Lina punya kontrak sewa apartemen di Tamrin yang akan jatuh tempo minggu depan. Kalau pembayaran tidak masuk, mereka akan diusir. Rina tersenyum dingin. Bagus. Pastikan kamu pantau mereka. Aku ingin tahu setiap langkahnya. Rina juga menghubungi perusahaan kartu kredit untuk membatalkan semua kartu yang digunakan Lina. Ia meminta laporan transaksi lengkap, yang menunjukkan pola belanja Lina, tas desainer, sepatu Louboutin, perhiasan Cartier, dan liburan ke resor mewah. Semua ini dari uangku, pikir Rina. Kemarahannya membuncah.
Ia juga menghubungi bank di Singapura untuk menghentikan transfer otomatis ke rekening Dio. Biarkan mereka merasakan hidup tanpa sepeser pun, gumamnya. Malam itu, Andi pulang dengan wajah sedikit pucat. Ada masalah dengan kartu kreditku, Rin, katanya, mencoba tersenyum. Tadi ditolak di restoran. Mungkin sistem error. Rina memasang wajah prihatin. Oh, kasihan. Besok aku cek ke bank, ya, katanya. Tahu betul bahwa itu adalah hasil dari langkah pertamanya. Andi mengangguk, tapi ada keringat di dahinya. Rina memperhatikan, menikmati ketidaknyamanannya. Ini baru permulaan, Andi, pikirnya. Sebelum tidur, Rina duduk di kamarnya, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dulu, ia melihat foto itu dengan kebanggaan. Sekarang, hanya ada rasa pahit. Ia membayangkan Lina dan Dio, masih menikmati kemewahan yang tak mereka sadari akan segera lenyap. Kalian pikir bisa hidup enak selamanya dengan uangku? Bisiknya pada dirinya sendiri. Tunggu saja. Rencana pembalasan telah dimulai, dan Rina tak akan berhenti sampai Andi, Lina, dan Dio kehilangan semua yang mereka curi darinya. Di sebuah penthouse mewah di kawasan Tamrin, Lina Putri berdiri di depan cermin besar, mencoba gaun baru dari butik desainer favoritnya. Gaun itu, berwarna merah marun dengan potongan elegan, dibeli minggu lalu dengan kartu kredit yang selalu lancar, setidaknya, sampai hari ini. Lina tersenyum pada bayangannya, membayangkan bagaimana Andi akan memujinya nanti malam saat mereka makan malam di restoran rooftop favoritnya. Dio, putranya, sedang di Singapura, menikmati kehidupan kampusnya di universitas ternama, dengan apartemen pribadi di Orchard Road dan tunjangan bulanan yang membuat teman-temannya iri. Lina merasa hidupnya sempurna. Seorang pria yang mencintainya, anak yang berprestasi, dan kekayaan yang tak pernah habis. Tapi pagi itu, saat ia mencoba membayar tagihan listrik apartemennya, kartu kreditnya ditolak. Sistem error, gumamnya, menganggap itu masalah kecil. Di Jakarta, Rina duduk di kantornya, menyeruput kopi hitam sambil membaca laporan terbaru dari Dani. Lina mulai panik, tulis Dani dalam email. Kartu kreditnya ditolak di 2 toko kemarin, dan dia menghubungi Andi malam ini. Kami intercept panggilannya. Rina tersenyum tipis, merasakan kepuasan pertama sejak mengetahui pengkhianatan Andi. Langkah-langkahnya mulai membuahkan hasil. Seminggu lalu, ia telah membekukan semua kartu kredit yang terkait dengan Andi dan Lina, menutup akses ke rekening operasional perusahaan, dan menghentikan transfer otomatis ke rekening Dio di Singapura. Budi, pengacaranya, juga telah mengajukan perubahan akta perusahaan, mencabut kuasa Andi sebagai pengelola keuangan. Sarah, akuntannya, masih melacak dana yang dialihkan Andi ke rekening luar negeri, tapi untuk saat ini, Rina fokus pada satu tujuan, membuat Lina dan Dio merasakan kehancuran. Di Singapura, Dio duduk di kafe kampus, mencoba memesan latte dengan kartu debitnya. Layar mesin kasir menunjukkan, transaksi ditolak. Wajahnya memerah saat teman-temannya menatap. Mungkin ada masalah dengan bank, katanya, tertawa canggung, lalu membayar dengan sedikit uang tunai yang tersisa. Di apartemennya malam itu, ia menerima email dari universitas. Pemberitahuan tunggakan biaya kuliah sebesar 150 juta rupiah untuk semester ini. Dio panik. Ia menelepon Lina. Suaranya penuh kekhawatiran. "Ma, apa yang terjadi? Kartu aku nggak bisa dipakai, dan universitas minta pembayaran minggu ini." Lina, yang sedang mencoba gaun lain di penthouse-nya, merasa jantungnya berhenti. "Tenang, Dio. Mama hubungi papa," katanya. Meski suaranya mulai gemetar, Lina segera menelepon Andi, yang saat itu sedang di Bandara Jakarta, menunggu penerbangan ke Surabaya untuk urusan bisnis. "Andi, ada apa dengan kartu kreditku? Ditolak tadi pagi." Dio juga bilang rekeningnya bermasalah. Suara Lina nyaring, penuh frustrasi. Andi, yang sudah mulai merasakan tekanan sejak kartunya sendiri ditolak beberapa hari lalu, mencoba menenangkan. "Sabar, sayang. Mungkin ada masalah teknis di bank. Aku cek nanti."
Tapi nada Andi tak meyakinkan. Ia tahu ada yang salah, tapi tak bisa membayangkan bahwa Rina, istrinya yang selama ini tampak tak curiga, adalah dalang di balik semua ini. Di rumah, Rina menerima laporan dari Dani bahwa Lina mencoba berbelanja lagi di mal mewah di Pantai Indah Kapuk, tapi semua kartunya ditolak. Ia juga mendapat pemberitahuan dari pengelola apartemen Lina bahwa sewa bulanan belum dibayar, dan mereka akan mengeluarkan surat peringatan jika tidak diselesaikan dalam 3 hari. Rina menutup laptop, merasakan kepuasan yang dingin. Ini baru permulaan, gumamnya. Ia membayangkan Lina, yang selama ini hidup bergelimang harta, mulai merasakan ketakutan. Dio, yang terbiasa dengan apartemen mewah dan liburan ke Eropa, kini menghadapi ancaman dikeluarkan dari universitas. Mereka akan tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya, pikir Rina. Malam itu, Andi pulang dengan wajah pucat. "Rin, kita perlu bicara," katanya. Suaranya bergetar. Rina, yang sedang membaca buku di ruang tamu, menatapnya dengan wajah polos. "Ada apa, Andy?" tanyanya, pura-pura khawatir. Andi duduk di sofa, mengusap wajahnya. "Ada masalah dengan rekening perusahaan. Beberapa transaksi nggak bisa diproses. Dan kartu kreditku juga bermasalah. Kamu tahu apa yang terjadi?" Rina menggeleng. Wajahnya tetap tenang. "Mungkin error sistem, seperti yang kamu bilang kemarin. Aku akan cek dengan Sarah besok," jawabnya. Tahu betul bahwa Andi mulai panik. Ia menikmati setiap detik ketidaknyamanannya, tapi tetap berhati-hati agar topengnya tak terlepas. Keesokan harinya, Rina bertemu Budi lagi untuk memastikan semua aset perusahaan sudah aman di bawah kendalinya. "Kami sudah pindahkan 80% dana likuid ke rekening baru," kata Budi. "Sisa saham Andi di perusahaan juga akan dialihkan ke namamu minggu depan. Dia tak akan punya kuasa apapun lagi." Rina mengangguk, lalu menambahkan, "Pastikan apartemen di Tamrin itu disita. Aku ingin Lina keluar dari sana secepat mungkin." Budi mencatat. "Sudah diurus. Pengelola apartemen akan kirim surat penggusuran jika pembayaran tidak masuk besok." Di sisi lain, Lina mulai merasakan tekanan. Ia mencoba menghubungi Andi berulang kali, tapi Andi hanya memberikan jawaban samar. "Aku sedang urus, Lin." "Sabar," katanya, tapi suaranya penuh ketegangan. Lina, yang terbiasa dengan kemewahan tanpa usaha, mulai panik. Ia membuka lemari penuh tas desainer dan sepatu mahal, tapi tak bisa menyingkirkan rasa takut yang merayap. "Kalau Andi nggak bisa selesaikan ini, apa yang akan terjadi sama aku dan Dio?" pikirnya. Ia mencoba kartu kredit lain, tapi hasilnya sama, ditolak. Malam itu, ia duduk di sofa mewahnya, menatap pemandangan kota Jakarta dari jendela, merasa dunia yang ia bangun mulai retak. Di Singapura, Dio menerima email kedua dari universitas. Peringatan akhir untuk membayar tunggakan, atau ia akan dikeluarkan. Ia menelepon Lina lagi, hampir menangis. "Ma, aku nggak mau pulang ke Indonesia. Apa yang harus aku lakukan?" Lina tak bisa menjawab. Ia hanya berjanji akan bicara dengan Andi lagi. Tapi jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, sesuatu yang di luar kendalinya. Rina, di rumahnya, menerima pesan dari Dani. Foto Lina keluar dari apartemen dengan wajah pucat, membawa tas belanja kosong. "Dia coba belanja lagi, tapi gagal," tulis Dani. Rina tersenyum, tapi ada kepahitan di hatinya. Ia tak hanya ingin menghancurkan Lina dan Dio, ia ingin Andi merasakan rasa sakit yang sama yang ia rasakan. Sebelum tidur, ia menulis catatan di buku hariannya. Hari ini, mereka mulai jatuh. Besok, mereka akan terhempas. Rina menutup buku itu, menatap foto pernikahan di dinding, dan berjanji pada dirinya sendiri. "Aku akan buat kalian menyesal lahir ke dunia ini." Andi duduk di ruang kerjanya di rumah, menatap layar laptop dengan wajah pucat. Email dari bank baru saja masuk, aksesnya ke rekening operasional perusahaan telah dicabut. Ia mencoba masuk ke sistem online banking, tapi kata sandinya ditolak. Jantungnya berdegup kencang. "Ini tidak mungkin," gumamnya,
mencoba nomor call center bank, tapi hanya mendapat jawaban otomatis bahwa perubahan otorisasi telah dilakukan oleh pemilik rekening. Andi mengusap wajahnya. Keringat dingin membasahi dahinya. Teleponnya berbunyi. Lina. Lagi. Andi. Apa yang terjadi? Pengelola apartemen mengancam akan usir aku besok kalau sewa nggak dibayar. Dio juga panik. Universitasnya kirim surat peringatan kedua. Suara Lina nyaring, penuh kemarahan dan ketakutan. Andi tak bisa menjawab dengan pasti. Aku sedang urus. Lin. Tenang dulu, katanya, meski suaranya sendiri gemetar. Di ruang tamu, Rina duduk dengan tenang, membaca laporan terbaru dari Dani. Foto-foto menunjukkan Lina keluar dari apartemennya di Tamrin dengan wajah cemas, membawa koper kecil seolah bersiap pindah. Dani juga melaporkan bahwa Dio telah menerima surat resmi dari universitas di Singapura. Jika tunggakan biaya kuliah tidak dibayar dalam 48 jam, status mahasiswanya akan dicabut. Rina tersenyum tipis, merasakan kepuasan yang semakin dalam. Setiap langkah yang ia ambil, membekukan rekening, membatalkan kartu kredit, menghentikan transfer ke Lina dan Dio, berjalan sesuai rencana. Budi, pengacaranya, telah memastikan bahwa saham Andi di perusahaan sudah dialihkan ke nama Rina, dan akta perusahaan diperbarui untuk mencabut semua kuasa Andi. Dia sekarang tidak punya apa-apa, kata Budi di telepon tadi pagi. Kamu pegang kendali penuh, Rin. Rina tahu Andi mulai merasakan tekanan. Malam sebelumnya, ia melihat Andi mondar-mandir di ruang kerja, berbicara dengan nada rendah di telepon, kemungkinan dengan Lina. Rina pura-pura tak tahu, bahkan menawarkan teh chamomile untuk menenangkan suaminya. Kamu kelihatan stres, Andy. Apa klien bikin masalah lagi? Tanyanya dengan wajah polos. Andi hanya mengangguk, menghindari kontak mata. Iya, urusan kantor. Jawabnya singkat. Lalu buru-buru ke kamar mandi. Rina memperhatikan, menikmati setiap tanda kegelisahannya. Kamu mulai terpojok, Andi, pikirnya. Dan ini belum selesai. Pagi itu, Andi mencoba menghadapi Rina sebelum berangkat ke kantor. Ia duduk di meja makan, memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Rin, kita perlu bicara serius, katanya. Suaranya serak. Rina menatapnya. Alisnya terangkat seolah tak tahu apa-apa. Soal apa, sayang? Tanyanya. Nada suaranya lembut tapi matanya tajam. Andi menghela napas. Ada masalah besar dengan rekening perusahaan. Aku nggak bisa akses apa-apa. Kamu tahu kenapa? Rina memasang wajah prihatin. Tangannya menyentuh lengan Andi. Oh, kasihan. Mungkin ada audit internal. Aku tanya Sarah nanti. Ya, kamu jangan khawatir. Andi mengangguk, tapi wajahnya penuh keraguan. Ia tahu ada yang salah, tapi tak bisa membayangkan bahwa Rina, istrinya yang selama ini tampak setia dan penuh kasih, adalah dalang di balik semua ini. Setelah Andi pergi, Rina menghubungi Dani untuk update. Lina mulai jual barang-barangnya. Kata Dani, kemarin dia ke toko emas, coba jual beberapa perhiasan, tapi cuma dapat 20 juta rupiah, jauh di bawah harga belinya. Dia juga terlihat bertengkar dengan pengelola apartemen. Rina mengangguk, membayangkan Lina, yang dulu berjalan dengan angkuh di mal mewah, kini harus menjual perhiasan untuk bertahan hidup. Bagus, katanya. Pantau terus. Dan pastikan kamu tahu kalau Andi coba hubungi Lina atau Dio. Dani setuju, menjanjikan laporan harian. Sore itu, Rina bertemu Budi lagi untuk menyelesaikan langkah berikutnya. Kami sudah ajukan gugatan penggelapan terhadap Andi, kata Budi. Tapi seperti yang kamu minta, kami tahan dulu proses hukumnya sampai kamu siap. Apartemen di Tamrin akan disita besok. Lina harus keluar, atau polisi akan turun tangan. Rina mengangguk, matanya penuh tekad. Bagus. Dan pastikan mobil-mobil yang Andi beli untuk Lina juga ditarik. Budi mencatat. Sudah diurus. 2 mobilnya, Audi dan BMW, akan diambil leasing minggu ini karena cicilan macet. Malam itu,
Andi pulang dengan wajah semakin pucat. Ia tak lagi mencoba menyembunyikan kepanikannya. "Rin, aku perlu ke Singapura besok," katanya. Suaranya hampir memohon. "Ada urusan penting." Rina tahu, urusan itu pasti terkait Dio, yang kini terancam dikeluarkan dari universitas. "Oh, soal apa? Klien lagi?" tanya Rina, pura-pura penasaran. Andi mengangguk cepat. "Iya, proyek besar. Aku harus selesaikan." Rina tersenyum, tapi hatinya dingin. "Hati-hati di jalan, ya," katanya. Lalu bangkit untuk membersihkan meja, mengakhiri percakapan. Rina tahu Andi tak punya dana untuk pergi ke Singapura. Kartu kreditnya sudah dibatalkan, dan rekening pribadinya kosong setelah Rina memindahkan semua dana ke rekening baru. Ia juga tahu Lina telah menghubungi Andi berkali-kali, menuntut penjelasan. Dani mengirim rekaman intersep panggilan. Lina berteriak, "Andi, kamu janji kita nggak akan susah. Sekarang aku dan Dio harus hidup apa?" Andi hanya bisa menjawab dengan nada putus asa. "Aku coba cari jalan, Lin." "Eba." Rina mendengarkan rekaman itu di kamarnya, tersenyum puas. "Kalian mulai merasakan apa yang aku rasakan," pikirnya. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk mempercepat rencana. Ia menghubungi keluarga Andi, ibunya di Bandung dan kakaknya di Bogor, dan mengundang mereka untuk makan malam akhir pekan. "Ada yang perlu kita bicara soal Andi," katanya di telepon. Suaranya tenang tapi tegas. Ibunya, Ibu Siti, terdengar bingung. "Andi kenapa, Rin? Dia baik-baik saja, kan?" Rina menahan senyum. "Kita bicara nanti, Bu." Ia tahu mengungkap rahasia Andi ke keluarganya akan menghancurkan dukungan sosialnya, membuatnya semakin terisolasi. Di Singapura, Dio mulai panik. Ia menerima email terakhir dari universitas. Status mahasiswanya resmi ditangguhkan. Ia mencoba menghubungi Andi, tapi teleponnya tak dijawab. Lina, di Jakarta, mendapat surat penggusuran dari pengelola apartemen. Ia duduk di sofa mewahnya, menatap koper-koper yang mulai ia isi. Air mata mengalir di pipinya. "Ini nggak mungkin," bisiknya. Ia mencoba menghubungi Andi lagi, tapi hanya mendapat pesan singkat, "Aku sedang cari solusi." Lina melempar ponselnya ke dinding, menjerit frustrasi. Rina, di rumah, menyiapkan makan malam seperti biasa, menjaga topengnya sebagai istri yang peduli. Tapi di dalam hati, ia merayakan. Andi kini terpojok, tak punya akses ke uang, tak punya kuasa di perusahaan, dan mulai kehilangan kendali atas keluarga rahasianya. "Kamu pikir bisa main-main di belakangku, Andi?" pikir Rina, menatap bayangannya di cermin kamar. "Sekarang giliranmu menderita." Ia tidur malam itu dengan hati yang sedikit lebih ringan, tahu bahwa langkah berikutnya akan membuat Andi, Lina, dan Dio jatuh lebih dalam jurang yang ia ciptakan. Jakarta pagi itu diguyur hujan deras, seolah mencerminkan kehancuran yang sedang melanda kehidupan Lina dan Dio. Di penthouse mewahnya di Tamrin, Lina berdiri di tengah ruang tamu yang kini tampak kacau. Koper-koper terbuka berserakan, penuh dengan pakaian desainer dan perhiasan yang tak lagi bernilai banyak. Surat penggusuran dari pengelola apartemen tergeletak di meja, dengan tenggat waktu yang sudah lewat. Pagi ini, petugas keamanan datang bersama polisi, meminta Lina segera meninggalkan apartemen. "Bu, kalau tidak keluar sekarang, kami terpaksa bawa barang Anda ke gudang penyitaan," kata petugas dengan nada datar. Lina, yang dulu selalu berjalan dengan kepala tegak, kini menunduk, air mata mengalir di pipinya. Ia mencoba menghubungi Andi lagi, tapi nomornya tak aktif. "Andi, kamu di mana?" jeritnya dalam hati, tapi tak ada jawaban. Di Singapura, Dio duduk di kamar apartemennya yang kini terasa asing. Email terakhir dari universitas telah tiba. Status mahasiswanya resmi dicabut karena tunggakan biaya kuliah. Ia menatap koper kecil di sudut ruangan, berisi pakaian dan laptop yang menjadi sisa-sisa kehidupannya yang dulu mewah. Pengelola apartemennya juga mengirim pemberitahuan penggusuran. Sewa bulan ini tak dibayar, dan ia harus keluar dalam 24 jam. Dio,
yang selama ini hidup sebagai anak konglomerasi dengan tunjangan bulanan dan liburan ke Eropa, kini tak punya apa-apa. Ia mencoba menghubungi Lina, tapi panggilannya hanya masuk ke voicemail. "Mama, aku harus pulang ke Indonesia," katanya pada pesan suara. Suaranya penuh keputusasaan. "Aku nggak tahu harus kemana lagi." Di Jakarta, Rina duduk di kantornya, menyeruput teh hijau sambil membaca laporan terbaru dari Dani. Foto-foto menunjukkan Lina meninggalkan apartemen Tamrin dengan 2 koper. Wajahnya pucat dan rambutnya acak-acakan. Dani juga melaporkan bahwa mobil Audi dan BMW milik Lina telah diambil leasing pagi ini karena cicilan macet selama 2 bulan. Lina pindah ke kos-kosan murah di pinggiran Jakarta, tulis Dani. Dia terlihat mencoba jual tas Hermesnya di pasar loak, tapi cuma laku 5 juta rupiah. Rina tersenyum dingin, merasakan kepuasan yang dalam. Mereka mulai merasakan apa itu hidup tanpa apa-apa, gumamnya. Ia membayangkan Lina, yang dulu berjalan di mal dengan tas desainer dan sepatu Louboutin, kini harus berdesakan di angkot untuk mencari tempat tinggal. Andi, sementara itu, berada di ujung tanduk. Ia kembali ke rumah malam itu dengan wajah kusut dan baju yang tak lagi rapi. Rina, yang sedang menyiapkan makan malam, menyambutnya dengan senyum tipis. "Kamu kelihatan capek, Andy. Kerja keras lagi?" tanyanya, pura-pura peduli. Andi duduk di sofa, mengusap wajahnya. "Rin, aku harus jujur," katanya. Suaranya serak. "Ada masalah besar di perusahaan. Aku mungkin melakukan kesalahan dengan beberapa transaksi." Rina menatapnya. Alisnya terangkat. "Kesalahan apa?" tanyanya. Suaranya tetap tenang meski hatinya berteriak kemenangan. Andi menunduk, tak sanggup menatap mata Rina. "Aku pinjam beberapa dana untuk investasi pribadi. Tapi sekarang semuanya bermasalah." Rina mengangguk, menyembunyikan senyumnya. "Oh, kasihan. Kita akan selesaikan bersama, ya?" katanya. Tahu betul bahwa Andi sedang berbohong untuk menutupi kebenaran tentang Lina dan Dio. Rina telah mengatur semuanya dengan sempurna. Budi, pengacaranya, mengonfirmasi bahwa apartemen Tamrin resmi disita, dan semua aset Andi di perusahaan, termasuk saham dan hak kepemilikan, telah dialihkan ke nama Rina. Sarah, akuntannya, juga melaporkan bahwa rekening luar negeri yang digunakan Andi untuk menyimpan dana curian mulai dilacak, dan sebagian sudah dibekukan oleh otoritas bank. "Dia tak punya apa-apa lagi, Rin," kata Sarah di telepon. "Bahkan tabungan pribadinya kosong." Rina mengangguk, menatap pemandangan kota dari jendela kantornya. "Bagus. Pastikan dia tak bisa lari." Di kos-kosan sempit di pinggiran Jakarta, Lina duduk di kasur tipis, menatap dinding retak yang berbau apek. Koper-kopernya tergeletak di sudut, berisi sisa pakaian yang tak laku dijual. Ia telah menjual sebagian besar perhiasannya, tapi hanya mendapat secuil uang, cukup untuk membayar kos sebulan dan makan ala kadarnya. Ia mencoba menghubungi Andi lagi, tapi nomornya tetap tak aktif. Lina mulai menyadari bahwa Andi tak lagi bisa diandalkan. "Apa yang kamu lakukan, Andi?" bisiknya. Air mata mengalir. Ia teringat hari-hari ketika ia berjalan di mal dengan kepala tegak, dianggap sosialita papan atas. Kini, ia hanya wanita biasa, tanpa apa-apa, terjebak di kamar sempit dengan masa depan yang tak pasti. Dio, yang tiba di Jakarta malam itu dengan penerbangan murah yang ia bayar dengan sisa tabungannya, menemui Lina di kos-kosan. Ia tampak lesu, wajahnya pucat setelah kehilangan status mahasiswanya dan apartemen mewahnya. "Ma, kita harus cari kerja," katanya. Suaranya datar. Lina menatapnya. Tak percaya anaknya yang dulu hidup seperti pangeran kini harus memikirkan pekerjaan. "Kerja apa, Dio?" "Kita nggak punya apa-apa lagi," jawab Lina. Suaranya penuh keputusasaan. Dio menggeleng, mencoba tetap kuat. "Aku akan coba cari kerja di kafe atau toko. Kita harus bertahan, Ma." Andi, di rumah, mulai merasakan tekanan yang tak tertahankan. Ia tahu Rina sedang merencanakan sesuatu, tapi tak bisa memastikannya. Malam itu,
Ia mencoba membuka laptop perusahaan, tapi aksesnya ditolak. Ia menghubungi beberapa klien, berharap bisa meminjam uang, tapi semua menolak dengan alasan, "Kami dengar perusahaanmu bermasalah." Andi duduk di ruang kerjanya, menatap foto keluarga di meja, foto dia dan Rina di hari pernikahan mereka. Di laci, ia menyimpan foto lain, dia, Lina, dan Dio di Bali. Ia tahu ia telah kehilangan keduanya. Rina, yang mengamati Andi dari balik pintu ruang kerja, merasakan kepuasan yang bercampur kepahitan. Ia telah berhasil membuat Lina dan Dio jatuh ke kemiskinan, dan Andi kini terpojok tanpa jalan keluar. Tapi di dalam hatinya, ada luka yang tak sembuh, luka dari pengkhianatan yang telah menghancurkan 15 tahun pernikahannya. Ia kembali ke kamar, membuka buku harian, dan menulis. Hari ini, mereka kehilangan segalanya. Besok, Andi akan tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan permainan ini. Ia menutup buku, menatap langit malam Jakarta yang kelam, dan berjanji untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Hujan masih mengguyur Jakarta, menciptakan genangan di ganggang sempit tempat Lina dan Dio kini tinggal. Kos-kosan mereka, sebuah kamar kecil dengan dinding mengelupas dan atap bocor, jauh dari kemewahan penthouse Tamrin yang dulu mereka huni. Lina duduk di depan tua, menatap ponselnya yang layarnya retak. Ia telah mencoba menghubungi Andi berulang kali, tapi nomornya tetap tak aktif. Di sudut kamar, Dio merapikan resume yang ia cetak dengan uang pinjaman dari tetangga kos. Aku dapat panggilan interview di kafe besok," katanya. Suaranya datar, mencoba menyembunyikan keputusasaan. Lina hanya mengangguk, matanya kosong. Dulu, ia adalah wanita yang dikagumi di kalangan sosialita, dengan tas Hermes dan liburan ke Paris. Kini, ia menjadi buruh cuci di kompleks perumahan dekat kos, mencuci pakaian tetangga dengan upah Rp20.000 per kilogram. Tangan yang dulu dihiasi gelang Cartier kini merah dan kasar karena sabun deterjen. Di Singapura, apartemen mewah Dio di Orchard Road telah disita. Ia kembali ke Jakarta dengan koper kecil, membawa sisa-sisa kehidupan lamanya, beberapa baju bermerek dan laptop yang hampir tak berguna tanpa internet. Universitasnya telah mencabut statusnya sebagai mahasiswa, dan mimpinya menjadi insinyur terkenal pupus sudah. Dio, yang dulu menghabiskan malam di klub elit Singapura, kini mencari pekerjaan di kafe-kafe kecil atau toko serba ada. Malam itu, ia mendapat pekerjaan paruh waktu sebagai buruh di pabrik kecil di pinggiran Jakarta, mengangkut kotak-kotak kardus dengan upah Rp50.000 per hari. "Ini cuma sementara, katanya pada Lina, tapi kata-katanya terdengar hampa, bahkan untuk dirinya sendiri. Rina, di sisi lain, duduk di kantornya yang megah, menatap laporan terbaru dari Dani. Foto-foto menunjukkan Lina berjalan di pasar loak, mencoba menjual sepatu low botin lamanya dengan harga Rp500.000, jauh di bawah harga aslinya. Dani juga melaporkan bahwa Dio terlihat lelah, berjalan kaki dari pabrik ke kos-kosan di tengah hujan. "Mereka benar-benar di titik terendah," tulis Dani. Rina menutup laptop, menatap pemandangan kota dari jendela. Ia membayangkan Lina, yang dulu berjalan dengan angku di mal, kini berlutut mencuci pakaian orang lain. Ia membayangkan Dio, yang dulu bermandikan kemewahan, kini berkeringat di bawah terik matahari, mengangkut kardus. Kepuasan yang ia rasakan dingin dan pahit, tapi ia tak bisa menyangkal sensasi kemenangan yang mengalir di nadinya. Andi, kini benar-benar kehilangan segalanya, kembali ke rumah malam itu dengan pakaian kusut dan wajah tirus. Rina telah mengusirnya dari rumah 2 hari lalu, setelah mengungkap semua buktinya dalam makan malam bersama keluarga Andi. Di hadapan ibunya, Ibu Siti, dan kakaknya, Rina menunjukkan foto-foto Andi dengan Lina, akta kelahiran Dio, dan laporan keuangan yang membuktikan penggelapan. "Kamu bukan cuma suami yang pengkhianat, Andi. Kamu pencuri," kata Rina dengan suara dingin, membuat Ibu Siti menangis dan kakak Andi memalingkan muka. Andi mencoba membela diri, tapi kata-katanya terputus-putus, penuh keputusasaan. "Rin, aku cuma ingin yang terbaik untuk semua," katanya lemah. Rina tertawa pahit. "Untuk semua? Atau untuk keluarga keduamu?"
Andi tak bisa menjawab. Malam itu, ia meninggalkan rumah dengan tas kecil, tanpa sepeser pun di kantongnya. Kini, Andi tinggal di sebuah losmen murah di dekat stasiun kereta, tidur di kasur tipis yang berderit. Ia mencoba mencari pekerjaan, tapi reputasinya sebagai pengelola keuangan yang bermasalah telah menyebar di kalangan klien. Tak ada yang mau mempekerjakannya. Ia mencoba menghubungi Lina, tapi ponselnya sudah tak aktif. Lina tak lagi mau berbicara dengannya setelah menyadari bahwa Andi tak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Andi, yang dulu hidup dalam kemewahan dengan 2 keluarga, kini benar-benar sendirian, berkeliaran di jalanan Jakarta dengan pakaian yang sama selama berhari-hari. Malam itu, ia duduk di trotoar dekat losmen, menatap langit kelam, merasakan hujan membasahi wajahnya. "Aku kehilangan segalanya," bisiknya, tapi tak ada yang mendengar. Rina, yang memantau semua ini melalui laporan Dani, merasa puas tapi juga hampa. Ia telah berhasil membuat Lina menjadi buruh cuci, Dio menjadi buruh pabrik, dan Andi menjadi gelandangan. Tapi di dalam hatinya, ada luka yang tak kunjung sembuh. Ia teringat malam-malam ketika ia dan Andi tertawa bersama, merencanakan masa depan, membangun mimpinya. Semua itu kini terasa seperti ilusi. Ia membuka buku hariannya, menulis, "Hari ini, mereka hidup sengsara, seperti yang aku inginkan. Tapi kenapa hatiku masih terasa kosong?" Ia menutup buku, menatap foto pernikahan di dinding yang kini ia simpan di laci. Ia tahu ia telah menang, tapi kemenangan itu tak sepenuhnya memuaskan. Pagi berikutnya, Rina bertemu Budi untuk membahas langkah terakhir. "Gugatan penggelapan terhadap Andi sudah siap," kata Budi. "Kami bisa seret dia ke pengadilan kapan saja. Tapi menurutku, dia sudah cukup menderita." Rina mengangguk, matanya dingin. "Biarkan dia hidup seperti ini dulu. Aku ingin dia merasakan setiap detik penderitaannya." Budi mengangguk, menghormati keputusan Rina. "Dan untuk Lina dan Dio?" tanyanya. Rina tersenyum tipis. "Biarkan mereka bertahan dengan keringat mereka sendiri. Mereka tak akan pernah menyentuh uangku lagi." Di kos-kosan, Lina dan Dio duduk di lantai, makan nasi bungkus yang dibeli dengan upah harian Dio. Kita bisa mulai lagi," kata Dio, mencoba menyemangati ibunya. Tapi Lina hanya menatap kosong, tak mampu membayangkan hidup tanpa kemewahan yang dulu ia anggap abadi. Di trotoar Jakarta, Andi berjalan tanpa tujuan, mencari tempat berteduh dari hujan. Ia teringat Rina, wanita yang ia hianati, dan menyesali setiap keputusan yang membawanya ke titik ini. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Rina, di rumahnya yang megah, menatap kota dari balkon, merasakan kemenangan yang pahit. Ia tahu penderitaan mereka sudah maksimal, tapi perjalanan balas dendamnya belum selesai. Malam menyelimuti Jakarta dengan hujan yang tak kunjung reda, menciptakan suasana kelam yang seolah merangkum akhir dari drama panjang yang telah Rina ciptakan. Di villa mewahnya di Jakarta Selatan, Rina duduk di ruang kerja, menatap layar laptop yang menampilkan laporan terakhir dari Dani. Foto-foto terbaru menunjukkan Lina bekerja sebagai buruh cuci, tangannya merah karena deterjen, wajahnya penuh keputusasaan. Dio, di sisi lain, terlihat lelah setelah seharian bekerja di pabrik, keringat membasahi kemejanya yang sudah lusuh. Andi, yang kini tinggal di losmen murah, tertangkap kamera sedang mencari makanan di tempat sampah dekat pasar. Rina menutup laptop, menghela napas panjang. Kemenangan yang ia rasakan terasa lengkap, tapi ada kekosongan yang menggerogoti hatinya. Ia telah menghancurkan kehidupan mereka. Tapi apakah itu cukup untuk menyembuhkan lukanya? Pagi itu, Rina memutuskan untuk mengakhiri permainan ini. Ia tahu Andi sudah di titik terendah, dan saatnya untuk menghadapinya secara langsung. Ia menghubungi Dani, meminta agar Andi diam-diam dijemput dari losmen dan dibawa ke kafe kecil di Kemang, tempat mereka biasa bertemu. "Pastikan dia datang sendirian," kata Rina, suaranya dingin tapi tegas. Dani mengangguk di ujung telepon. "Dia tidak punya siapa-siapa lagi, Rin. Lina dan Dio sudah memutus kontak dengannya." Rina tersenyum tipis, merasakan kepuasan terakhir sebelum konfrontasi final.
Di kafe, Rina duduk di sudut, mengenakan blazer hitam sederhana yang kontras dengan kemewahan hidupnya. Ia memesan kopi hitam, menatap hujan di luar jendela. Tak lama kemudian, Dani masuk bersama Andi. Andi tampak jauh berbeda dari pria tampan yang dulu Rina cintai. Wajahnya tirus, rambutnya acak-acakan, dan bajunya kusut berbau apek. Ia duduk di depan Rina, matanya menunduk, tak berani menatap langsung. "Rin," katanya, suaranya serak, "kenapa kamu bawa aku ke sini?" Rina menatapnya, matanya tajam seperti pisau. "Kamu tahu kenapa, Andi?" jawabnya, mendorong map hitam dari Dani ke arahnya. "Buka. Lihat apa yang kamu lakukan." Andi membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada semua bukti. Foto-foto dia dengan Lina, akta kelahiran Dio, laporan transfer miliaran rupiah, dan email-email mesra antara dia dan Lina. Wajahnya memucat. "Rin, aku bisa jelaskan," katanya. Suaranya hampir memohon. Rina tertawa dingin. "Jelaskan? Kamu pikir aku bodoh, Andi? Selama 15 tahun, aku bekerja keras membangun perusahaan itu. Aku percaya padamu, serahkan keuangan padamu, dan kamu gunakan untuk membiayai keluarga keduamu." Suara Rina tetap tenang, tapi setiap kata seperti pukulan. Andi menunduk, air mata mengalir di pipinya. "Aku salah, Rin. Aku cuma ingin semua bahagia." "Bahagia?" Rina memotong, suaranya penuh kebencian. "Kamu buat Lina hidup seperti ratu, Dio seperti pangeran, sementara aku bekerja sampai larut malam untuk membiayai mereka. Kamu curi mimpiku, Andi." Ia mendorong foto keluarga Andi, Lina, dan Dio di balik ke arahnya. "Lihat ini. Ini yang kamu pilih daripada aku." Andi menatap foto itu. Tubuhnya gemetar. "Aku nggak tahu bagaimana ini bisa terjadi," bisiknya. "Aku cinta kamu, Rin. Tapi aku juga terjebak dengan mereka." Rina menggeleng. Tak percaya. "Cinta? Kamu tahu apa itu cinta? Cinta bukan pengkhianatan. Cinta bukan mencuri." Rina bangkit, mengambil map itu kembali. "Aku sudah ambil semua yang kamu punya, Andi. Perusahaan, saham, uang, semuanya milikku sekarang. Lina dan Dio hidup di kos-kosan, berjuang untuk makan. Kamu cuma gelandangan sekarang." Andi menatapnya, matanya penuh penyesalan. "Rin, beri aku kesempatan. Aku akan perbaiki semuanya." Rina tersenyum pahit. "Kesempatan? Kamu sudah kehabisan itu sejak kamu memilih Lina 10 tahun lalu." Ia melemparkan amplop berisi 500.000 rupiah ke meja. "Ini cukup untuk makan seminggu. Setelah itu, cari sendiri jalanmu." Rina berjalan keluar dari kafe, meninggalkan Andi yang terduduk dengan wajah pucat. Dani mengikutinya, menanyakan langkah selanjutnya. "Gugatan penggelapan?" tanya Dani. Rina menggeleng. "Biarkan dia hidup dengan penyesalan. Itu hukuman terberat." Ia masuk ke mobilnya, menatap hujan yang masih turun. Di dalam hati, ia merasa kemenangan yang ia kejar selama ini akhirnya lengkap. Tapi ada luka yang tetap menganga. Ia telah menghancurkan Andi, Lina, dan Dio. Tapi 15 tahun pernikahannya tak akan pernah kembali. Di kos-kosan, Lina dan Dio duduk di lantai, berbagi semangkuk bakso murah. Lina tak lagi menangis. Ia hanya menatap kosong, mencoba menerima kenyataan. Dio, yang mulai bekerja sebagai pelayan kafe, mencoba menyemangati ibunya. "Kita akan bangkit, Ma. Kita cuma perlu waktu." Tapi Lina tahu, kehidupan mewah mereka telah hilang selamanya. Di losmen, Andi duduk di kasur tipis, menatap amplop dari Rina. Ia tahu ia tak punya apa-apa lagi. Tak ada keluarga, tak ada harta, tak ada harapan. Ia menangis dalam diam, menyesali setiap keputusan yang membawanya ke titik ini. Rina kembali ke rumahnya, membuka laci dan mengambil foto pernikahan mereka. Ia menatapnya lama, lalu merobeknya perlahan,
membiarkan potongan-potongannya jatuh ke lantai. Ia menulis di buku hariannya, "Hari ini, kebenaran terungkap. Mereka hancur. Tapi aku juga kehilangan sebagian diriku. Apakah ini sepadan?" Ia menutup buku, menatap langit malam Jakarta yang kelam. Hujan telah berhenti, tapi badai dalam hatinya masih bergemuruh. Rina tahu, meski ia menang, luka pengkhianatan itu akan selalu ada, mengintai di setiap sudut hidupnya.